Selamat datang dalam video kelompok aduan. Kali ini kami akan membahas peran cairan dan gas dalam teknik perawatan. Teman-teman tahu nggak sih kalau cairan di tubuh kita memiliki banyak peran kecil, Mulai dari menjaga keseimbangan suhu dengan zat nutrisi hingga membantu sistem metabolisme. Sementara itu, pertukaran gas, terutama oksigen dan karbon dioksida. Nah, keduanya itu merupakan proses vital dalam teknik sintesis. Mari kita pahami bersama bagaimana cairan dan gas akan diaplikasikan ke dalam pelayanan keperawatan. Nah, cairan adalah sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya itu bergerak secara gas dan memiliki atom penyusun dan molekul yang berbeda. Oleh karena itu, benda cair itu bergerak sesuai dengan tempat yang dia tempati. Apa saja sih sifat-sifat benda cair? Apakah teman-teman tahu apa itu penggunaan cairan infus dan bagaimana cara kerjanya? Yaps, mari kita bahas. Cairan infus adalah larutan yang diberikan melalui pembuluh darah untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, mengatasi dehidrasi, atau memberikan nutrisi tambahan. Jenis-jenis cairan ini dapat berupa air steril, larutan elektrolit, larutan glukosa, atau kombinasi dari beberapa zat. Penggunaan cairan infus sangat penting untuk membantu tubuh menjaga keseimbangan elektrolit, asam basa, dan memperbaiki kondisi medis tertentu seperti hipoglikemia, hiponatremia, dan hiperkalemia. Di sini saya akan menunjukkan alat-alat yang kami buat untuk menggambarkan bagaimana cairan infus itu bekerja. Yang pertama itu adalah botol yang berisi air, yang menggambarkan atau sebagai contoh dari botol infus yang ada di rumah sakit. Dan yang kedua ada sedotan kecil. Nah, sedotan kecil ini kami susunkan menjadi panjang sebagai contoh dari selang yang ada di rumah sakit, yaitu selang infus yang ada di kotak sini kan. Nah, selang ini bertujuan untuk menghubungkan cairan infus ke dalam tubuh manusia, yaitu melalui tangan. Baik, sekarang kita masuk pada tujuan penggunaan cairan ini. Tujuan dari penggunaan cairan ini adalah Prosedur penggunaan cairan. Prosedur penggunaan cairan infus penting untuk keamanan dan efektivitas terapi serta harus dilakukan oleh tenaga medis pribadi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pemeriksaan awal. Dokter atau perawat melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang kondisi pasien yang meliputi riwayat kesehatan dan alergi untuk menentukan jenis cairan yang tepat serta mencegah komplikasi. Yang kedua, persiapan alat. Yang pertama, selang infus, jarum atau kateter, serta kantung cairan infus, dan pastikan semua alatnya dalam keadaan steril. Ya, pemasangan infus. Pemasangan infus dimulai dengan membersihkan area yang akan ditusuk menggunakan antiseptik. Kemudian, jarum atau kateter akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah pasien dan infus akan mengalir melalui selang ke dalam aliran darah. Nah, keempat yaitu monitoring. Setelah pemasangan infus, pasien akan dipantau secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan cairan infus akan mengalir secara teratur ke dalam tubuh pasien dan juga mengalir secara lancar. Dan juga serta mendeteksi adanya tanda-tanda infeksi atau reaksi buruk pada pasien. Dan kelima yaitu penghapusan infus. Setelah terapi selesai, atau pasien dinyatakan tidak memerlukan infus lebih lanjut, tenaga medis yang sudah terlatih akan melakukan yaitu penghapusan infus. Penghapusan infus dimulai dengan area yang sudah tertusuk akan dibersihkan, kemudian akan ditutup kembali melalui perban steril. Setelah menjelaskan tentang cairan, kita akan menjelaskan tentang gas. Sesuai hukum Boyle, bahwa gas itu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Gas itu bisa dipadatkan, yang artinya semakin tinggi tekanan, semakin rendah volume dalam tabung. Dan sekarang kita akan masuk dalam praktik keperawatan, yaitu tabung oksigen. Jadi tabung oksigen adalah wadah gas yang bertekanan tinggi. Biasanya di rumah sakit ada regulator dan juga flow meter. Biasanya tabung oksigen akan digunakan di saat pasien mengalami gangguan pernafasan akut dan penyakit kronis. Yang ketiga, kondisi darurat. Yang keempat, pasca tindakan medis atau operasi. Dan yang kelima, kadar oksigen dalam darah rendah atau hipoksemia. Nah, alat penting yang kami gunakan untuk menjelaskan tabung oksigen yaitu menggunakan balon. Kenapa menggunakan balon? Alasannya karena prinsipnya sama dengan balon. Semakin banyak udara yang masuk, maka balon akan semakin keras. Karena adanya tekanan yang meningkat di dalam si balon ini.
Saat mulut balon dibuka seperti ini, udara akan keluar karena adanya perbedaan tekanan. Nah, inilah yang terjadi pada tabung oksigen. Tabung oksigen diasuh dengan tekanan tinggi agar saat aliran oksigen keluar dalam tekanan yang rendah sehingga aman bagi pasien. Ini yang harus dilakukan seorang perawat pada pasien yang menggunakan tabung oksigen